Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau datang, udah mau hadir lagi di channel ini. Channel sederhana ini dan masih bersama Bro Ayung. Mau ngobrol-ngobrol masalah horor dan sebenarnya lebih ke Bro Ayung yang mau cerita sih. Gue di sini cuma nanggepin aja gitu ya. Dan ya setiap kali pembukaannya tuh gini-gini aja. Kayaknya bosen ya Bro ya. Udah langsung aja Bro Ayung, lu kesini maksud dan tujuan lu tuh mau ngapain sih? Ya, terima kasih. Yang pertama tujuannya buat silaturahim. Iya. Yang kedua ini Lo biasanya mau menyapa kawan-kawan dulu iya, gitu. ini habis ini kan mau nyapa. Itu oke, aku nyapa kawan-kawan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan baik, Amin. selalu dalam keadaan sehat, Amin. selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini aku lagi yang cerita, moga-moga nggak bosan. Iya. Langsung nyepi. Terserah bebas. Gue kepikiran ya, ini kan di sini kosong ya. Ini dikasih silver play button aja ya, punya lapak horor ya, tempelin sini ya. Gaya-gayaan kan gitu biar tahunya wah, gila Riam Biru udah ada silver play buttonnya gitu. Udah langsung aja Bro, gimana Bro? Di luar kita udah pesen mie. Nanti habis kita ngetek kita makan Bro. Ini seadanya ya, mie ya bilang mie ya. Iya mie bilang mie. Tapi kita nggak usah nyebut merek kan. Iya. Oke. Gimana? Jadi cerita horor yang nggak horor banget itu Iya. gimana? Daripada nanti kata-kata orang Jawa itu dipaito, kok nggak horor, mendingan ngomong terus terang. Mending ngomong gitu aja. Iya, cerita horor tapi yang nggak horor-horor banget. Ini adalah sebuah kisah dari Mas Jupri, Bi. Mas Jupri itu siapa? Ya tetangga tapi agak jauhan dikit lah sana. Tapi kadang juga sering ketemu gitu. Jadi kisah ini belum lama terjadi ya, paling sekitar seminggu atau Oh baru banget. lebih. Iya. Baru banget ya. Iya, jadi Mas Jupri itu kan ya kayak kita ini sering ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan gitu. Kalau malam sering nongkrong-nongkrong. Mereka semua udah pada beranak pinak, punya anak istri gitu. Cuman karena berhubung kemarin kan ada PPKM dan segala macam, akhirnya rutinitas yang kadang ngumpul itu kan jadi stop. Berkurang. Iya, bahkan ya udah sekitar 1 apa 2 bulan lah mereka nggak ngadain acara gitu. Akhirnya pas ini ada kelonggaran, Jupri dan kawan-kawan berniat buat ngadain acara. Nah, sponsornya biasanya yang paling tua, itu namanya Kang Heri. Jadi Kang Heri sebelumnya udah sounding ke Jupri versi pribadi gitu kan. Jup, nanti bikin acara Jup, udah bosen banget, aku pengen ketemu kawan-kawan Jup. Lelah bosen gitu. Ya wis Kang, terus gimana Kang? Mau masak-masak apa bakar-bakaran kayak biasanya? Ya udah. Jadi kawan-kawan itu yang biasa baru ngumpul paling sekitar 5 orang itu semua sepakat kalau Jupri itu memang yang paling piawai di bidang. Kawan-kawan itu termasuk lu juga salah satunya. Oh, maksudnya kawan-kawannya mereka. Ya kawan-kawan mereka gitu. Mereka sepakat kalau yang paling piawai di bidang kuliner ya Jupri. Jadi kalau ada acara pasti yang handle tukang masaknya, nyiapin segala macam Jupri. Akhirnya karena memang dari kemarin-marinnya waktu itu gitu mereka belum siap, ada kesibukan, baru setelah seminggunya baru mereka Jadi ada kesepakatan buat ngadain acara tersebut. Nah sorenya dapat telepon Jupri dari Kang Heri gitu. Pri, sini Pri, kamu ngambil mentok. Ya bajak. pakai bahasa Indonesia nelponnya. Enggak. Oh, aslinya bahasa Tegal ya. Aslinya bahasa Tegal. Nah, maksudnya nyontoinnya begitu, makanya kan gue pikir gaya banget ini gue. Iya, pakai bahasa. Baru pulang kampung nih orang kayak. Iya. Oh, kalau pulang kampung orang Tegal gue, Bi. Oh makanya gue dong berarti ya. Ini sebenarnya gini, gue pakai kata gue itu karena udah terlanjur. Aku nggak ngomong bahasa situ. Udah terlanjur, lu maksudnya kalau mau nyinggung kayak itu terus serang aja gitu. Asli gak. Terus gimana Ya, Jupri? itu aja Pri. Sini Pri, ambil bajaknya. Kalau bajak itu Entok tapi laki. jantan. Jantan itu yang udah ada jenggernya itu. Yang gede, yang serem mukanya kayak naga ya. Oh iya Kang, aku ke situ sekarang Pri. Loh ini jam 5 sih Kang. Ya kan acaranya nanti malam. Udah tinggal gorok apa geblokin ke tembok ntar selesai gitu kan. Ya udah akhirnya dengan motor bebek
motor Keren bebek dia. mau ngambil mentok. Motor bebek mau ngambil entok yang lebih gede. Ngeri, keren. Iya, dia naik bebek mau ngambil mentok. Angel maning. Berisik Nah, dong, itu- wemek Iya, dinaikin nah gitu. itu sampailah singkatnya itu sampailah ke rumahnya Mas atau apa Kang Heri Kang ya, Heri, sampai Kang Heri. Terus tapi sampai sana kok ternyata di-prank. Jadi, lah Mas mana mentoknya? Aku udah jam segini mau tak beresin, mau digorong, mau dicabutin bulunya karena kalau udah jam segitu, yang buat giling itu tukang pasar kan ada yang Iya. gilingan itu kan udah nggak ada jam segitu. Anu Pri, gagal katanya. Lo gagal piye? Tenang aja, ada gantinya. Kita lepas mentok, ada dapat kambing. Serius Kang? Iya, kambing muda. Kambing muda. Sebentar kamu di sini dibikinin kopi tuh sama Kang Heri, dibikinin kopi. Akhirnya dia, aku ngeluarin motor lama ya, pakai motormu aja. Akhirnya dia jalan mengambil kambing. Nah itu tambah puyeng lagi si Juprinya. Ditinggal sendirian. Ditinggal sendirian, ngambilnya kambing. Mentok aja repotnya udah kayak apa? Kambing, goroknya gimana, netelinya apa ya, jenenge kayak gitulah. Tapi nggak berselang lama, tahu-tahu udah pulang lagi bawa kresek. Oh, sate Ini maksudnya. kresek gede, enggak? Oh, apa udah dipotong-potong? Iya, bisa benar-benar begitu. Akhirnya, Kang, mana kambingnya kok bawanya malah kresek gitu? Loh, ini kambingnya. Kambing kok dikeresekin? Pas dilihat, oh ternyata udah dipisah-pisahin dagingnya, udah beres gitu udah beres. Malah tulang-tulangnya yang nggak terlalu bersih, orang biar bisa disop. Ada dagingnya kan nggak bersih-bersih banget cara bersihnya gitu, nyanginya. Nah itu akhirnya ini Pri, ini duit pegang, dikasih duit 100.000 buat bumbu. Pokoknya nanti kamu beli macam-macam bumbunya, kita nyate malam ini. Teman-teman udah di calling, udah siap. Tapi mereka katanya mau datang sekitar jam 9 atau setengah 9 Kang. Mau ngumpul dulu, samper-samperan gitu loh. Nah ya wis, kamu siapin semuanya. Nanti kamu potong-potongin itu daging. Habis maghrib lebih-lebih lah. Nanti saya ke sana bantuin gitu. Nah itu akhirnya ngeloyor pulang kan. Lumayan, ini 100.000 kan pasti ada lebih-lebih. Yang bagian paling itunya yang Jupri seneng gitu. Nah sampai rumah pas maghrib itu baru sampai rumah, dia langsung buru-buru mandi, sholat dan tetek bengek gitu ya. Akhirnya mulai di depan rumah itu sengaja lampunya diganti yang terang biar nanti ada sesi foto-foto apa di video itu. Rencananya tempatnya di rumahnya. Di rumahnya Jupri. Jupri, bukan di rumahnya Kang Heri. Nah, itu berkebetulan itu orang tuanya lagi nggak di rumah, orang tuanya sendiri gitu, lagi nengokin anaknya. Lah istri sama anaknya juga lagi pulang ke rumah mertuanya. Jadi yo bebas banget, ini bakalan asik. Apalagi kambing muda, nanti nyetel musik. Ada makan kambing muda, wah beres, ada lebihan juga gitu kan. Akhirnya dia di depan itu udah ngeluarin nampan, ada daging, terus talenan, itu mulai diiris-iris itu dagingnya kecil-kecil buat dibikin sate sipi. Itu tusukannya udah siap, ada segulung walaupun gak bakalan banyak, paling sekitar 3 kodi atau 4 kodi dibikin yang gede 60 gitu. biji ya, 3 kodi. 1 kodi itu 20, soalnya ada yang nggak tahu sate kodian itu ada yang. Nah itu dia rasa begini ya, itu kan rumahnya itu Jupri itu karena satu dia yang tukang ngolahin, yang tukang masak, duanya memang tempatnya paling enak, ada di pojokan desa, lebih ke sawah begitu ya kan, Luas ya, luas, view-nya gitu. iya view-nya enak, terus nggak ada tangga-tangga yang rese. Kadang-kadang kan orang bakar baunya dapat Datang gitu. Iya, malah kebagian baunya ngomel, itu jauh dari sana sini. Jadi sampingnya kebun tapi rapi, kebun pisang tapi terawat. Depannya juga sama, walaupun ada pelatarannya dia. Sononya kebun pisang lagi. Wih, nggak ada tusukannya begini dia. Nah itu di sampingnya baru jalan kecil, samping rumah Itu kecil. tadi nggak penting banget ya, lu lagi cerita-cerita aja gitu. Aku gampang terpengaruh kalau situ kan apa ya, trend center, jadi kalau apa gitu. Oh gitu ya. Ternyata begitu. Sawah luas, tempatnya enak pokoknya. Itu di depannya itu ada tadi pohon pisang yang terawat, sampingnya juga full pohon pisang semua, kebun. Nah baru di samping kanannya itu ada jalan paving blok kecil. Itu nanti tembus ke desa lain lah begitu. Nah itu buat
buat ini sendiri, buat Jeffrey sendiri, siapa? Buat Jupri sendiri. Kalau hari-hari itu kalau sore, malam sering duduk di depan tuh enak. Ada kolam kecil di bagian pojok, bagian kanan ada suara kerucuk begitu buat inspirasi, walaupun inspirasi buat ngayal gitu, Bi. Kadang juga sama anak, sama istrinya begitu. Itu dia mulai diiris-iris daging kecil. Walaupun tajam, sini salah ya, akhirnya dietek begitu ya, Bi. Lah kok ada yang aneh, dia merasa aku kok nggak biasa-biasanya mau nongkrong di depan rumah sendirian nganti jam 12, nganti jam 12, nganti jam 11 sampai jam 11 juga asik-asik aja gitu. Kok ini aku jadi kayak perindang-perinding, apa meriang apa gimana. Tapi pas dirasa-rasa, kok rasanya takut ya. Takut kapan, sedari kapan. Diinget-inget, aku kok ini takutnya semenjak kapan. Oh iya, ada yang ganjil itu kayaknya lagi pas datang itu, pas maghrib itu bawa daging itu, Bi. Itu kayaknya udah mulai aku rasa takut, mandi aja sampai males ngeliatin keluar karena ada di bagian bawahnya itu ada yang ngomplong segini lah. Itu berbatas sama kebun, ada air begitu, udah nggak mau ngeliat ke situ. Nah itu akhirnya dia mulai ngirisin, itu kan nunduk otomatis ya. Tapi perasaan di sana itu di kebun-kebun pisang banyak yang lagi mantengin dia, ngeliatin gitu. Kok kayaknya banyak yang liatin ya. Di samping kiri juga banyak. Terus suara-suara malam kayak jangkrik apa enggak ada sama sekali, kayak biasanya. Biasanya kan kalau di hutan begitu ya, kalau ada di orang kebun gitu. Justru mati itu nih ya, suara itunya. Itu kayak gitu. Kok ini sepi banget, aku juga merinding, kayak banyak yang liatin. Sebentar dia penasaran nengok ke atas begitu, nggak ada apa-apa. Nunduk lagi ke kiri ke kanan diliatin begini, nggak ada siapa-siapa. Tapi oh iya ya, aku matanya nggak bisa melihat begitu. Cuek aja lah. Mungkin mereka ngeliatin apa daging segar begini kepengin atau apa. Tapi seharusnya yo aku jangan takut, tolong ini rumahku sendiri begitu. Nah sedang merasa begitu, ada motor datang, langsung ke mukanya dia kan serot gitu. Kang Heri nih mesti datang. Bener Kang Heri datang. Langsung, Pri, udah selesai apa, baru berapa irisan, sini aku tak bantuin. Kang, kopi apa teh begitu, bebas Pri, yang penting minuman, kata dia begitu. Sini tak ewangin, itu diiris-irisin, ikut nusukin begitu. Tapi si Jupri kan pandangannya ke depan ke kebun, sementara itu kebalikannya. Mas Heri, Kang Heri itu kebalikannya ke sini. Itu sembari ngiris-ngiris, tadinya udah gosipin ini itu, lama-lama itu Kang Heri diem. Kok ini orang jadi diem gitu, Kang Heri kenapa? Tapi sedikit-sedikit nengok ke belakang lagi. Nengok ke belakang lagi. Bilang, Kang, kenapa Kang? Enggak Pri. Ngobrol lagi, diem lagi, nengok ke belakang lagi. Kadang selingkuh ke samping kiri, samping kanan. Kang, situ kenapa? Kayak nggak biasanya singak-singak begitu. Pri, sorry ya Pri, bukan nakut-nakutin. Aku rasanya banyak yang liatin Pri, kata begitu. Kayak banyak yang liatin ya. Liatin opo, sini nggak ada apa-apa. Padahal itu membenarkan perdugaannya dia, tapi ya pura-pura begitu, Bi. Itu ngerti nggak ada siapa-siapa, kebun semua, kalau nggak kucing ya paling garangan kan, bilang gitu. Ya wis, dia geser duduknya sampingnya si Jupri tadi, Bi. Mungkin takut, tapi sini aja Pri, ngobrolnya lebih enak, lihat pemandangan begitu kan. Nah itu lama-lama harus ngirisin begitu, Pri. Anak-anak datangnya jam berapa? 8:30 Kang. Tadi si WA begitu. Lama ya Pri ya? Aku mules Pri, aku mules. Yuk ke belakang Kang. Loh aku malu kalau lewat sini. Keluargaku lagi nggak di rumah semua. Enggak, pokoknya bukain pintu samping, kata dia begitu. Bukain pintu samping Pri sekarang Pri. Udah mules banget tadi makan caos siang. Mie dikasih caos, kasih cabe. Ya wis. Si Jupri bangun, itu masuk ke dalam, itu kan nyampe pedangannya, bawahnya ada pintunya lagi di samping. Kang lewat sini aja. Enggak, aku lewat samping. Itu bareng, ini dia jalan kemari, si Kang Heri itu jalan juga ke samping kiri gitu kan, lewat jalan tadi. Itu lihat masuknya juga Mas Heri, Kang Heri itu masuk gitu kan. Ya Kang, tak tinggal ya, hati-hati Kang di belakang, bercandain begitu. Oh, biasa kayak gini.
itu buang hajat di situ, tahu mau kencing atau apa nggak ngerti. Nah itu si Jupri balik lagi ke depan, takutnya ada kucing, walaupun biasanya kaki 4 itu nggak disenengin sama kucing. Enggak, doyan kok. Doyan. Doyan kucing di sini, doyan. Inovasi berarti. Kasih itu doyan. Nah itu pas nyampe ke depan rumahnya lagi, dia ngambil duduk posisi yang sama persis kayak tadi. Pas lagi dia mau mengiris lagi, ngambil daging selembar, mau iris lagi, kok ada yang aneh ini ya. Jadi tadi itu, kan ada nampan yang lempes begitu. Terus namanya daging baru kan banyak lumuran darah. Katanya kalau sate itu kan tambah manis begitu ya, nggak dicuci kan kalau sate. Nah sampingnya lagi ada nampan lagi, tulang belulang, ya masih ada darah-darahnya begitu. Tapi yang bikin pertama dia ngeliat itu di bawah tampian itu apa nampan tadi itu banyak darah yang jatuh di keramik. Loh kok itu bersih kok ini bersih banget ya. Loh yang bersihin ini siapa? Aku baru masuk gitu kan. Merindingnya tetap. Pas dia mau keluar aja kayak ada yang seret ke sana, tapi harus kucing bawahnya kucing atau apa gitu loh. Itu kok keramik kok bersih begini. Apa Kang Heri ya? Kang Heri kan jalannya bareng sama aku. Terus orang kebelet begitu ngapain pakai ngelap-ngelapin? Orang nanti juga kotor lagi. Kok ini keramik bersih? Nengoklah dia ke sampingnya itu di apa? Yang satunya tadi itu tampian tadi, tampi, yang nampan yang satunya yang isinya tulang belulang tadi, yang sedianya nanti bakalan disop. Itu darah-darahnya juga bersih, Jadi kayak tulang dicuci begitu loh. Dijilatin. Iya kayak dicuci, ya nantinya dijilatin atau nggak tahu. Nah itu kok bersih, ini nyampe dibolak-balik begini, tapi basah air juga enggak, tapi kok ini bersih, aneh banget. Ini darah nggak ada, di sini darah nggak ada. Aduh, kok kayak gini ya? Akhirnya, kata dia mulai ngeliatin ke sana, kayak ada yang jalan di balik itu apa? Pohonan pisang, kebun yang di kebun. Seret ke sana, tapi dia cuma ngadem-ngademin dirinya sendiri. Oh nggak ada apa-apa, itu cuman pelepasan daun yang kering aja gitu kan. Tapi yo merinding, boyo jangan lama-lama Kang, dalam hatinya begitu. Kalau mau boker juga buruan, apalagi mules kan nggak terlalu lama gitu. Bener, itu Kang Heri itu datang dari arah samping lagi, itu datang nggak ngomong ini itu, langsung megang daging, tapi bukan daging yang ya masih bebas lah, yang lagi mau diiris sama si itu, sama si Jupri, langsung diambil sama dia begitu. Nah ini Jupri, Kang Heri kenapa gitu, daging banyak ngapain, lagian dia kan tugasnya nusukin, bukan ngiris. Itu daging langsung diambil, diliatin, diamatin begitu. Kang situ kenapa Kang? Itu nggak nyaut. Yang ngamatin itu siapa Kang Heri? Itu kan agak panjang segini, mungkin daerah kaki atau mana itu. Masih ada darahnya. Itu diliatin begini, disapa sama Jupri. Kang, situ kenapa Kang? Daging diliatin Kang, digituin. Itu nggak ngomong iya, nggak ngomong apa, cuman diliatin begini, diamatin. Yang ngiri sedikit, baru ditaruh di hidungnya dia, tapi nggak nempel sih, digituin. Kang, diapain Kang? Itu jorok banget, itu kan amis Kang, daging Kang. Itu cuman kayak gitu, nggak peduli dia ngomong apa Jupri. Cuman dia ngelirik sekali doang ke Jupri, tanpa ekspresi sama sekali, Dan itu buat Jupri, Kang, situ nggak apa-apa Kang. Kok aneh kayak Kok bukan? aneh ya. Tadi ini bersih, keramik. Ini tadi juga balungan tulang juga darahnya hilang. Loh ini ada model lagi. Kang Jupri, Kang Heri dari belakang kok nyiumin daging. Ditanyain lagi, Kang, sebenarnya kenapa Kang kok dicium-ciumin kayak baru ngeliat daging gitu kan. Itu nggak jawab, cuman dia kayak udah puas begitu, dia bangun. Kang, mau kemana Kang? Gitu. Nuding ke arah kidul. Itu kan masuk ke pelataran rumahnya, ada jalan masuknya ke situ kan. Nah itu di kidul, kok nuding ke arah kidul. Kang mau kemana? Cuma nuding begini, jalan dia ngeloyor ke sana. Itu ada ya pohon-pohonan juga, udah kalingan pohon gelap, udah nggak kelihatan lagi. Tapi buat Jupri mungkin Kang Heri apa
mau beli rokok ya gitu. Padahal ini rokok banyak udah tak sediain. Aduh, aku nggak ngomong. Dia nggak ngambil motornya kayak gitu. Enggak, dia jalan kaki. Dan memang setelah beberapa satu kebun, nah itu ada jalan rata gede, itu ada warung, dan jam segitu masih buka. Jadi menurut dia paling, iya benar beli rokok begitu. Nah, setelah itu kok beli rokok lama banget, aku makin merinding. Diirisin lagi 1-2 irisan. Kan ngirisin kan nunduk begitu ya, Bi. Tapi nah, dia duduk pol keramik, ya palingnya. Ujung ya, Iya, teras. ujung tinggal satu keramik. Itu rada jeglong begini, Bi, turun. Itu dia ngelihat, ini perasaanku aja apa mataku yang siper atau gimana. Jadi dia ngirisin begini di talenan begitu. Itu banyak kaki, macam-macam ragamnya, Bi. Jadi ada yang putih, ada pakai kayak dress begitu, tapi ujungnya nggak ada yang kelihatan. Ada yang bulu, ada ini. Dia langsung begini, diirisin agak cepat begitu. Tapi dipantengin begini, nggak ada. Kayak geser ke samping. Sampingnya juga ngomplong. Kebun yang lain, kayak geser di samping ya. Dia nengok begini, nggak ada lagi. Aduh, kalau kayak gini pasti nggak beres. Kang Jupri itu rada kesambet mungkin. Caranya begitu, daging dicium-ciumin dari Bukan belakang. Kang Jupri, Kang Heri. Kang Heri, iya, sorry. Nah itu daging tadi kok pada bersih, lantai juga bersih. Kalau kayak gini caranya, Kang Heri itu lama. Mendingan aku ngirisannya masuk ke dalam aja. Jadi di ruang depan itu geser berapa meter masuk ke dalam rumah, Bi. Lalu bilang kecing-kecing, penakut-penakut, tapi kalau diomong nanti bilang dingin di luar begitu. Akhirnya dia mulai ngirisin lagi di dalam. Itu belum lama ngirisin, tahu-tahu ada kepala, Bi, di pintu persis. Pintu kan didorong sedikit begitu, kepala nongol begini, ngagetin. Itu astagfirullahaladzim, ngagetin aja, Kang. Ternyata Kang Heri. Kang, dari mana sih itu, Kang? Baru datang. Iya, dari mana, gimana katanya. Kamu sampai beli rokok, ini rokok banyak banget, kopi udah tak sediain semua, duit itu kan masih lebih, malah ini jujulannya ada katanya. Kamu ngomong apa sih, Pri? Digituin. Lah situ bukannya ngidul ke sana ke warung, orang boker, katanya dia begitu. Aku kan dari belakang. Iya, dia aku kan dari belakang, aku kan bilang mules. Itunya sih kencang cepat keluar, tapi mulesnya itu bikin lama. Ini nggak tahu bisa makan sate apa enggak, kata dia. Kang, serius Kang, situ tadi ke sini nyiumin, tapi ditahan takut. Kang Heri ikutan takut. Nah, lu nyalain rokok dulu, biasa kamera. Oke. Ini modelnya sambungan ya langsung? Iya, sambungan langsung, nggak ada edit. Ada Henry. Lanjut. Itu malah Kang Herinya dibikin bingung, tapi ya mau dibilang takut, emang lingkungannya menakutkan dari dulu gitu, karena terlalu rungsep, bahasanya apa itu, rimbun banget. Ya kanan kirinya kebun ya. Kamu ngomong apa tapi orang aku kan di belakang, ini aja baru selesai, malah aku tadi aku ngomong gini, Pri, nyalain air kurang yang bocor Pri, tapi kamu nggak denger. Kayaknya kamu ngobrol, iya Pri, kayaknya kamu ngobrol, ngomong apa sih Pri di depan? Ya ngomong sama situ, tapi situnya diem aja, kata dia begitu. Akhirnya, wah angel ini, kata dia begitu. Pri, sebenarnya ada apa Pri? Wis nanti aja. Tahu-tahu motor datang, 2 motor datang. Yang lain ya. Itu kawan-kawan yang lain. Nah itu seneng banget kan mereka. Nah, lama nggak ketemu, cipika-cipiki ngobrol ngalor ngidul itu. Oh, cipika-cipiki. Ya enggak, istilahnya gitu loh. Iya. Nah itu ngobrol wira-wiri, ngobrol ke sana kemari, itu rada lupa kejadian yang serem-serem tadi. Loh, kirain udah mateng tinggal bakar, malah kesini masih daging masih banyak begitu, belum diapa-apain. Iya, tadi tapi ditahan lagi sama Jupri. Ya wis, rewangin kabeh, ya kan, bantuin semua itu, bantuin. Tapi ada yang namanya Agus, itu di depannya Jupri, itu dikeluarin lagi di luar aja ngapain kayak gitu, di dalam nanti promosinya kemana-mana gitu. Jadi keluar lagi. Nah itu Agus hadap-hadapan sama Jupri, yang lain sebelah sini. Nah itu mulai ngirisin, ya setengah main lah, hampir mau selesai. Agus itu ngomong ngetuk,
yang kok, kata dia begitu sambil nengok ke belakang. Dia bilang begitu, yang kok iantar. Iantar. Ya kalau Indonesianya begitulah, iantar. Nah yang lain kan ngerti kalau Agus itu matanya bisa ngeliat, yang gitu-gituan. Gus, aja guyon Gus, jangan bercanda Gus. Itu yang ngomong yang lain. Tapi buat Jupri lebih meyakinkan lagi, jelas nih, jelas kata dia begitu. Udah pasti nih. Udah gitu pasti. Ya. Begitu juga sebenarnya udah mulai curiga itu Kang Heri. Gus, kamu ngomong sama siapa Gus? Yang minta siapa Gus? Enggak. Gus terusin nyalain rokok, ngirisin, nyindikin lagi, sambil ngobrol lagi, ngomong lagi, udah dibilang nanti ya nanti, engkau kata dia. Om jaluk om, iya, om jaluk om, gitu. Om minta om gitu. Iya katanya mungkin begitu. Nah akhirnya terus terang Agus, Gus sebenarnya itu ada apa Gus? Mesti ada memedi di belakangmu Gus. Siapa Gus? Kok siapa nanyanya? Siapa? Kalau siapa itu kata ganti orang satu kata dia. Banyak Gus, yang jelas Gus yang bener. Mau dijelasin semua yang mau minta siapa. Sebelah sana pocongan semua warnanya macam-macam kata dia. Ini tadi Gondoruwo yang ngomong sama aku kata dia, katanya minta nyuwun. Iya loh. Aku diceritain aja. Masa gitu? Iya nyuwun katanya gitu. Nyuwun kan sopan Bi. Nyuwun makanya dibilang iya ntar. Kecuali tadi maksa kan ngomong iya kok digentak begitu. Loh beneran Mas Agus? Iya. Akhirnya yang tadinya misa-misa satu main HP mulai kemari. Kok bau sate ya? Hah? Bau sate ya? Kayak gitu. Ya udah lanjut. Nah itu langsung mereka ngumpul jadi satu bikin lingkaran begitu. Ngapain pada dekat-dekat kata Agus? Enggak. Takutnya kecawel kata dia begitu. Tapi dipikir-pikir orang nggak ngelihat, ya udah aman aja. Itu taruhlah selesai, singkat cerita dibakar sate tersebut. Dibakar nyampe mau selesai, tapi mereka juga sering nangkep bahwa si Agus sering diem, pasti komunikasi nih, jangan-jangan komunikasi, sering ngobrol, itu nggak dipikirin. Akhirnya udah selesai sate itu, Jupri ngambil dari dalam itu sama rice cookernya dibawa keluar. Tapi sob, aku nggak sempat bikin sob, nanti besok aja tak anterin ke rumah. Tapi yang dekat, yang lain nggak, kata dia gitu. Itu makan pakai sate, udah dibikinin sambal segala macam, udah dibakar. Nah itu ya udah mulai nggak berdoa dulu, ya masing-masing aja dalam hati. Itu mereka mungkin kalau Jupri sama Kang Heri saking laparnya itu udah ngabisin 3, yang lain baru 1, mau kedua berhenti semua Bi. Pada saling tatap-tatapan gitu. Itu yang nyetok ada yang namanya Waluyo. Iki sate wedhus apa sate ayam tiren kata dia begitu Bi. Iya ya Gus, kok nggak ada rasanya ya Gus? Jadi katanya rasanya sepak sama sekali Bi. Kata Jupri, iya aku juga aneh, masa bau perengusnya nggak ada. Aturan tuh ada bau perengus, ada bau gaji, ini kok nggak ada ya. Kang Heri ngomong, namanya kambing muda ya belum kerja, ya belum ada gajinya kata dia begitu. Agak kelawa padahal takut. Iya akhirnya boleh juga tuh. Iya kayak gitu. Itu dari aku aja kok iya juga ya, belum kerja belum ada gajinya. Yang bikin enak kan katanya gaji. Nah itu akhirnya mereka terus ini nggak ada yang lanjutin makan, beli gorengan aja lah katanya. Itu nggak enak banget. Akhirnya Jupri mulai ceritakan kejadian dari awal. Begini tadi ada darah, terus taunya bersih, tulangnya juga bersih. Tadi ada Kang Heri palsu. Apa iya kata Kang Herinya begitu? Tadi ada aku sih. Iya. Gondoruwo kata Agus begitu. Yang nyamar jadi dia Gondoruwo Bi. Aduh gawat, nggak usah kesini lagi lah, besok acaranya jangan di sini. Nggak apa-apa kata Agus begitu. Nah berarti ini daging ini rasanya sepap gini karena hawanya, baunya emang dimakan sama mereka, kata si Jupri. Enggak, kata Agus begitu. Lah terus penjelasannya gimana Gus? Itu yang ngerti masalah batin, masalah goib. Penjelasannya ada di Kang Heri. Tadi Kang Herinya cuma kalau gini ketawa Bi. Loh Kang, situ kok nggak ngomong kenapa kan dagingnya begini? Iya ayam tiren, enggak daging kambing. Lah terus gimana? Lah ya wong kalian
diajak acara dari kemarin, mentoknya itu udah ditangkepin, tak kandangin. Terus katanya ntar besok, akhirnya tak lepasin lagi itu mentoknya. Nah, tetanggaku itu ada punya kambing muda tapi meriang. Kambing muda lagi sakit, Bi. Dia sakit, ya nggak tahu sakit apa, yang jelas itu perutnya udah kembung. Ini lahirnya nggak bisa nengok, cuman begini aja. Itu udah nggak makan 2 hari, kata dia begini. Sambil ketawa dia jelasinnya. Nah itu kan mau dijual murah. Loh, ya daripada mentok mendingan itu, kata dia. Tapi aku nggak ngerti bakalan dagingnya juga nggak enak. Wala, pantesan itu. Ternyata penjelasannya si apa sate nggak enak ya gara-gara waduh sakit, kambing sakit itu, Bi. Nah, itu jelaskan kalau memang mereka makan bau-bauannya, kadang dari tulang yang dibuang apa itu, tapi kalau udah dibuang, kalau memang ini ditutup, mereka juga nggak bisa ngambil. Makanya pakai tauhid bismillah juga aman kita gitu. Tadi kan minta nggak ambil sendiri, ya. tapi tadi emang ada yang jahil kayak gitu. Itu si Wowo itu. Tapi emang kayak gitu ya, kalau binatang sakit rasanya nggak enak, enak. Kan? Oh, gitu. Asli. Iya. Berarti kalau kita misal beli daging rasanya nggak enak, kemungkinan bisa lagi sakit gitu ya. Sakit. Nah, itu juga tergantung penyakitnya apa, Bi. Apa meriangnya pilek, apa TBC, apa kan bisa bener juga iya, mencret gitu. Mencret nggak enak banget ya gitu ya. Kayaknya mereka akhirnya jadi ketawa ketiwi, cuman memutusin kalau besok-besok jangan di rumah Jupri lah kalau kayak gini caranya. Kayak berarti gitu. emang banyak di situ ya. Iya, ini beli gorengan nggak dimakan itu dagingnya. Iya, lagian ya pasti mikir lah kayak gitu kan, sakit takutnya kenapa-napa juga. Kang Herinya kan membela diri, aku juga ngertinya kan murah lumayan, nggak ngerti bakalan dagingnya nggak enak gitu. Nah, ini gimana? Ya wis lemparin buat ayam aja katanya begitu. Itu jadi gue inget yang kejadian kemarin pas Idul Adha ya. Yang itu adik pada bikin sate gitu kan. Terus kan gue minta gitu. Langsung gue bilang, bisa bikin sate kagak sih gitu. Ini rasanya kok nggak enak banget, nggak ada rasanya. Sate kok kayak gini gitu kan. Ini kurang kecap kali gitu kan. Udah ngomel-ngomel kayak gitu kan. Nah, pas sorenya tuh baru nyadar. Ternyata gue nggak bisa ngerasain, aku nggak bisa nyium. Itu kan, gue kena nih gitu. Nah dari situ berarti akhirnya gue minta maaf. Sorry ya, berarti bukan satenya yang nggak enak. Guenya aja yang bermasalah. Ada juga nyambung kayak dirimu cerita, tetanggaku yang lain dapat kupon buat daging-daging kurban itu, terus ngomel-ngomel begini, dia dapatnya paling sedikit. Wah, pengen daging kambing buat sate malah gak dapat sate. Yang lainnya dapat daging kambing, aku keduman baunya doang, kata dia begitu. Aku cuman dapat baunya doang. Wah, mendingan situ harus bersyukur. Loh, syukur apa nih nggak dapat? Masih ngerasain bau. Gituin. Iya ya, kalau nggak bau, sampean ketempor bawa rumah sakit. Iya juga, kata dia begitu. Nah, ada hikmah lah di balik semua hal begitu. Benar. Oke, lu udah kelar ceritanya? Lu udah nyalain rokok ya. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita tentang sate menyate tadi ya, sate kambing muda. Terima kasih buat kawan-kawan juga yang udah mau nonton, udah mau dengerin ngobrolnya kita ya. Ngobrolin horor tapi nggak horor banget gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya terima kasih banyak, dan kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita juga diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi kami minta maaf, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.